Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kami tentang project. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani Yuliam dengan NIM 25109211012 moderator dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tersyafitri dengan NIM 251092110. Perkenalkan, nama saya Davi Najib dengan NIM 2510922014. Perkenalkan, nama saya Khalid Rahman Hakim dengan NIM 251923007. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Saudara Rumah Putra dengan NIM 2510923003. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sasha. Silakan. Apa itu perangkap kering? Perangkap kering merupakan bangunan penangkap air yang berfungsi untuk melindungi atau menangkap air dari mata air yang akan disalurkan ke reservoir. Nah, reservoir itu adalah tempat penyimpanan air, yaitu yang seperti danau buatan, waduk, atau penyimpanan air yang digunakan untuk air minum, irigasi, atau semacamnya. Nah, biasanya perangkap kering ini dibuat memakai beton semen dilengkapi dengan kerikil dan itu untuk penyaringan airnya. Terima kasih kepada Sasha. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat unit, itu akan dijelaskan oleh pada Davi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baiklah, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari perangkap kering itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasanya perangkap kering itu adalah bangunan yang berfungsi untuk menangkap air langsung dari mata air langsung. Seperti biasanya perangkap kering ini berada di perbukitan atau pegunungan yang mana terdapat mata air. Nah, oleh karena itu fungsi utama dari perangkap kering itu ialah sudah pasti adalah berfungsi untuk menangkap air dan sebelum disalurkan atau didistribusikan kepada masyarakat. Nah, untuk manfaat dari perangkap kering sendiri, yang pertama yaitu perangkap kering sendiri sudah pasti memiliki kualitas air yang lebih terjamin karena perangkap kering itu berada di daerah pegunungan atau perbukitan yang mana langsung mengalir sumber air dan minim aktivitas kontaminasi seperti limbah, sampah atau lain sebagainya. Yang kedua, perangkap kering itu bermanfaat untuk meminimalisir kontaminasi mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau patogen dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perangkap kering sendiri bermanfaat untuk menghemat biaya pengolahan air karena perangkap kering itu sendiri tidak menggunakan bahan kimia atau biaya pengolahan yang mahal karena perangkap kering itu sendiri sudah memanfaatkan mata air. Selanjutnya perangkap kering sendiri itu ramah lingkungan dan berkelanjutan karena perangkap kering itu tidak merusak lingkungan karena memanfaatkan sumber daya air yang berasal dari mata air. Dan yang terakhir yaitu sudah pasti perangkap kering itu memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan masyarakat seperti untuk keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, dan lain sebagainya. Karena oleh karena itu perangkap kering ini sangat cocok untuk digunakan itu di daerah pergunungan atau perbukitan yang berada di daerah dataran tinggi seperti Universitas Andalas ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Davi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada peran kerja perangkap kering yang akan dijelaskan oleh kami. Dan Davi, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran kerja perangkap kering. Poin pertama ialah penangkapan air. Fungsi utamanya adalah menangkap air dan mata air agar tidak terbuang dan dapat dikumpulkan dalam sebuah penampungan. Selanjutnya, penyaringan air. Perangkap
diganti dengan material seperti hijau dan kerikil sebagai penyaringan untuk menghilangkan kotoran dan memastikan kualitas air baku. Selanjutnya, penyimpanan air. Air yang ditangkap dan disaring kemudian ditampung dalam bangunan tersebut siap untuk disalurkan lebih lanjut. Yang terakhir, penyaluran air. Air yang tertampung akan disalurkan secara gravitasi atau melalui sistem pipa ke reservoir untuk didistribusikan ke masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ade. Untuk materi selanjutnya yaitu belajar parameter pencemaran yang diolah yang akan dijelaskan oleh Dexter Nadia. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter pencemaran udara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi parameter pencemaran udara ini, nah kita sedikit bertanya mengenai menurut teman-teman sendiri lebih guna mana? Kita mencegah pencemaran limbah atau kita mengelola limbah yang sudah tercemar? Nah, tentu pertanyaan ini itu berkaitan dengan parameter pencemaran, di mana parameter pencemaran itu mengukur statistik data pencemaran. Maka di kehidupan kita sehari-hari atau dalam hal yang materi kami bahas ini itu ada brown catering, itu brown catering yang sudah aman dikonsumsi oleh masyarakat umum atau masyarakat luas atau sebaliknya. Nah, air limbah yang tampak biasa saja, air limbah yang tampak jernih, mungkin pas kita lewat atau bagaimana, nah bisa saja di dalamnya itu terdapat mikroorganisme yang berbahaya. Dan maka dari itu kita sebagai pengguna brown catering itu harus pandai-pandai mengelola brown catering kita masing-masing, di mana kita harus meminimalisir terjadinya risiko pencemaran, di mana terdapat mikroorganisme di dalamnya. Nah, dalam dunia teknik sipil sendiri kita mempelajari hal ini. Mengapa? Karena di dalam dunia teknik sipil tentunya kita mempengaruhi perencanaan. Kualitas air itu sangat mempengaruhi struktur perencanaan konstruksi dan keberlanjutan infrastruktur bangunan. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Pertama itu ada parameter pencemaran diolah. Nah, jadi parameter pencemaran diolah yang pertama itu ada parameter kimia pencemaran air. Nah, jadi parameter pencemaran air itu terdapat dalam unsur kimia, yang mana itu pertama ada DO, displom oksigen, itu merupakan oksigen yang terlarut dari udara dan difotosintesis penting bagi ikan, udang, serta mikroorganisme minimal 5 mg per liter. Nah, kemudian yang kedua itu ada BOD, di mana BOD itu menunjukkan oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan bahan organik seperti sampah dan sebagainya. Kemudian BOD itu banyak pencemarannya. Nah, kemudian yang C itu ada COD, di mana COD sendiri itu fungsinya dibutuhkan untuk uraian zat organik secara kimia, kemudian cepat diuji serta cocok untuk di limbah industri. Nah, kemudian ada TSS, di mana TSS itu partikel padat seperti lumpur, kemudian pasir, kemudian sisa organik tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pH, mengangkat keasaman atau kebasaan suatu air, di mana pH normal itu batasnya minimal 6,5 serta pH maksimal itu 8,5. Nah, kemudian yang terakhir ada logam berat, di mana logam berat terdiri atas merkuri, arsen, kadmium, dan timbul beracun bagi manusia serta makhluk hidup lainnya yang dapat membahayakan kesehatan kita sebagai pengguna broad capturing. Nah, selanjutnya yang B itu ada parameter pencemaran air dalam bidang fisika, di mana parameter pencemaran air dalam bidang fisika itu terdapat dua, pertama ada kualitas air. Nah, bagaimana kualitas air tersebut? Apakah kualitas air tersebut padatan, keruh, atau warna serta baunya yang cukup bau serta warna yang tidak sesuai dengan standar broad capturing pada umumnya. Nah, di mana padatan organik serta anorganik ini itu racun dan pertumbuhan tanaman air tertentu, kekeruhan dan warna seperti gangguan cahaya, kemudian indikasi logam berat. Nah, serta baunya itu biasanya itu akibat senyawa organik seperti N, D, S, dan amoniak. Nah, kemudian yang kedua itu ada kondisi lingkungan. Nah, jadi sebenarnya di broad capturing ini kita mempengaruhi juga kondisi lingkungan sekitarnya bagaimana. Ketika kita membuat broad capturing di wilayah yang mungkin lingkungannya cukup bersih serta tidak terpapar oleh radiasi lainnya atau terkontaminasi oleh bakteri-bakteri, nah maka broad capturing kita buat tentunya dalam kondisi yang cukup baik, di mana temperatur juga mempengaruhi dari kondisi lingkungan, di mana pengaruh reaksi kimia serta oksigen terlarut.
Nah, kemudian daya hantar listrik, indikasi keseimbangan kimia dan yang di dalam air tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada parameter biologi pencemaran air, di mana dalam unsur biologi tujuannya itu untuk menilai kualitas air tersebut, apakah kualitas tersebut berada dari keberadaan mikroorganisme seperti bakteri tadi. Nah, jika ditemukan seperti Escherichia coli, kemudian Entamoeba coli dan atau Salmonella diffusa, maka air dianggap tercemar dan berisiko menimbulkan penyakit serta tidak layak dikonsumsi oleh dipakai oleh masyarakat umum. Nah, kemudian ada bahan bakunya, di mana bahan bakunya itu yang pertama ada DO yang saya jelaskan tadi, itu diskol oksigen, di mana baku mutu yang secara umum digunakan itu lebih sama dengan 5 mg per liter, kemudian DOD atau dichemical oxygen demand, di mana kurang lebih sama dengan 2 mg per liter, kemudian COD itu ada chemical oxygen demand, di mana kurang lebih dari 10 mg per liter, serta TSS atau total suspended solid, di mana itu minimal tadi 6,5 dan maksimal dari TSS sendiri itu 8,5. Dan yang terakhir ada pH-nya sendiri, di mana pH-nya kurang lebih kurang itu 0,001 mg per liter dan maksimalnya itu 0,001. Terima kasih kepada Andes. Kesimpulannya itu adalah bahwa